Shalom, senang sekali menjumpai setiap saudara. Saya Seno Wijaya, melayani di Abba Love Ministry yang ada di Jakarta dan di lokasi-lokasi yang lain juga. Hari ini saya ingin bercerita bagaimana kuasa firman Tuhan mengubah kehidupan saya. Saya ingin berbagi dari Kisah Rasul pasal yang pertama pada ayat yang ke-8 dalam versi Alkitab mudah dibaca. Roh Kudus akan datang kepada kamu, lalu kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan kemudian di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Luar biasa sekali. Saya percaya ini ayat mengubah hidup saya puluhan tahun yang lalu. Di waktu saya sebagai anak muda, saya berada dalam satu kepercayaan dalam agama yang tradisi. Saya lahir dari keluarga besar. Ibu saya anak kelima dari 20 bersaudara. Wow! Besar sekali, banyak. Dan kami tentunya memiliki keluarga yang begitu besar sehingga waktu untuk ketemu dan juga untuk bisa bersama-sama menjadi sangat sulit. Dan biasanya filosofi atau kebudayaan dalam keluarga besar kami adalah semuanya melalui prestasi, kekayaan, dan kehebatan. Pada waktu itu, keluarga saya mengalami kondisi yang tidak terlalu baik. Secara ekonomi mengalami kekurangan. Ibu saya sakit, ayah saya juga mengalami kegagalan dalam keuangan. Dan saya menjadi bertumbuh sebagai pribadi yang rendah diri, kurang percaya diri, dan cenderung menutup diri. Hari ini saya mau bercerita bagaimana waktu saya mengalami perubahan hidup, di mana ada saudara sepupu saya yang mengajak saya untuk bertemu di dalam satu kesempatan, dan kemudian saya menerima Yesus di sana. Dan saya melihat ada kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa membawa perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu saya mengalami perubahan hidup di mana saya menjadi sangat berani. Seperti ada kuasa yang mengubah kehidupan saya. Saya rindu untuk membagikan Injil. Saya rindu untuk membagikan kasih Tuhan yang sudah mengubah hidup saya dari yang sebelumnya saya pribadi yang tidak percaya diri, bahkan menutup diri. Saya menjadi pribadi yang selalu berkerinduan untuk membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Dan saya bersyukur kami memulai dari sebuah persekutuan atau komunitas yang kecil, puluhan orang, kemudian menjadi ratusan orang. Bahkan kami bersyukur 8 tahun kemudian ada kurang lebih 1.000 anak-anak muda yang berkumpul bersama-sama pada waktu itu. Wow, saya percaya ini adalah kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kita supaya kita menjadi saksi di mana-mana. Saya bersyukur sekali kita bukan hanya masuk ke dalam pelayanan yang ada di sekolah atau di kampus, namun kami juga mulai bergerak untuk merintis ke beberapa lokasi yang lain. Dan saya berada di salah satu lokasi di Jakarta Barat, tempat di mana pertama kali kami merintis pelayanan dimulai dari 300 orang. Tapi kemudian mulai berkembang, mulai kami menjangkau begitu banyak kampus-kampus, bahkan juga komunitas-komunitas yang ada di sekitar lokasi ini. Dan kami bersyukur beberapa tahun kemudian jumlah meningkat mencapai hampir 2.000 orang lebih. Kami bersyukur bahwa ini adalah bagian yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur hari ini kami tahu bahwa sekaranglah waktunya kita semua perlu dan harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kami bersyukur dari Jakarta Barat, mulai kami merintis lagi menjangkau ke Depok, Jawa Barat, bahkan ke lokasi yang lebih jauh, ada di Cikarang. Dan bahkan kami mulai menjangkau ke daerah Serpong dan Tangerang. Dan sesudah jiwa semakin bertambah,
dari hasil penginjilan dan kesaksian dari orang-orang muda bahkan keluarga-keluarga, kami mulai menyadari ribuan orang bisa dimenangkan, namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan kepada kita semua. Yesus mendekati mereka murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, pernyataan kuasa di sini adalah kuasa yang sama yang juga diberikan kepada kita. Dan Yesus berkata, kalau engkau sudah menerima kuasa itu, apa yang kau harus lakukan? Di dalam ayat yang ke-19 berkata, karena itu pergilah. Kita belajar menjangkau jiwa, tapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pada ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kita harus menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi? Ternyata dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20 memberikan sebuah pengertian dalam kehidupan saya dan kehidupan gereja, dan saya yakin kepada kita semua bahwa kita harus menjadi saksi dengan sebuah kriteria atau kualifikasi yang Yesus maksud, yaitu apa? Pergi jadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Ingat, kita bukan menjangkau mereka menjadi hanya sekedar pengikut yang ikut-ikutan, imannya tidak bertumbuh, mereka hanya menjadi simpatisan, tapi justru kita bawa seluruh orang-orang yang sudah menerima berita Yesus ini supaya mereka mengalami kehidupan menjadi murid Yesus yang sejati. Tandanya apa? Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tanda yang kedua adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus sudah perintahkan. Jadi saya mulai menyadari, kami menyadari sekali bahwa penginjilan tanpa pemuridan belum cukup menghasilkan kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati haruslah mereka bukan hanya bisa bersaksi, tapi hidup mereka harus menjadi saksi. Bagaimana? Yang disebut tadi, mereka harus dimuridkan dan kemudian mereka memuridkan kembali. Jadi amanat agung, Great Commission, bukan hanya bicara jumlah yang diinjili, tapi Great Commission juga bicara tentang kualitas dari orang-orang yang sudah menerima berita Yesus, bahwa mereka menjadi murid-murid Yesus dalam perjalanan mereka. Sejak kami mengerti prinsip ini, kami mengambil keputusan untuk membangun sebuah gereja yang bukan hanya berfokus kepada penginjilan, tapi kami juga berfokus kepada pemuridan. Sebab itu saya percaya, kalau kita mau menjadi kekristenan yang sejati, mari bangun hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, menjadi pribadi yang bersaksi, tapi kemudian kita menjadi saksi, yaitu murid-murid Yesus lewat hidup kita, karakter kita, sehingga kita menjadi terang dan garam di rumah kita, di keluarga, di lingkungan, di kota, bahkan di bangsa kita, dan dimanapun kita berada. Saya percaya ini adalah pesan dan amanat yang sangat penting buat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.